Para sahabat, warga jemaat Gereja Kristen Indonesia, Sinode Wilayah Jawa Barat, dimanapun para sahabat berada. Pada tanggal 19 Juli tahun ini, Badan Pendidikan Kristen Penabur akan genap berusia 72 tahun. Sungguh sebuah perjalanan yang sangat panjang, yang kita yakini di dalamnya Tuhan telah menjaga dan menyertai. Momen ulang tahun adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk memaknai dua momen mengingat. Yang pertama adalah kita diajak untuk mengingat bahwa dalam perjalanan yang begitu panjang itu, kebaikan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita, secara khusus Lembaga Pendidikan Badan Pendidikan Kristen Penabur. Ketika tahun 2020 yang lalu, pembelajaran tatap muka dialihkan ke bentuk daring atau online, maka itu bukanlah hal yang mudah yang perlu dikerjakan oleh pengurus bersama-sama dengan para kepala sekolah dan guru-guru untuk mengalihkan pembelajaran ke bentuk daring, untuk memodifikasi kurikulum pelajaran yang telah mereka susun dan telah mereka rancang sebelumnya. Namun oleh karena kebaikan Tuhan, BPK Penabur dapat beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat itu, sehingga dapat menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk daring dengan adaptif, dengan kreatif, di tengah-tengah segala keterbatasan yang masih ada. Ada banyak kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai lembaga pendidikan. Dan momen ulang tahun pun juga adalah kesempatan kita untuk mengingat bahwa kita diberikan tanggung jawab, bahwa kepada kita diberikan panggilan untuk mengerjakan apa yang seharusnya, apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika BPK Penabur dianugerahi 164 sekolah, 5.017 guru dan karyawan, dan juga dipercayai untuk mendidik, mendampingi, merawat, mencerdaskan 45.891 siswa-siswi yang tersebar di 15 kota. Maka bukankah itu bicara tentang tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan dengan benar? Dan kalau kita bicara soal mencerdaskan siswa-siswi, maka kecerdasan yang dimaksud bukanlah kecerdasan intelektual semata-mata. Sekalipun BPK Penabur boleh bangga dengan kemampuan akademis yang dimiliki, tapi sebagai badan pendidikan Kristen, maka Penabur pun juga perlu mencerdaskan siswa-siswi dalam aspek-aspek yang lain, aspek spiritual, aspek mental, aspek moral, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi Kristian yang utuh. Dan maka dalam momen ulang tahun yang ke-72 tahun ini, bersama-sama dengan 100 jemaat dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, kita patut bersyukur dengan keberadaan BPK Penabur di antara kita. GKI Sinode Wilayah Jawa Barat merupakan pendiri dan karenanya adalah pemilik dari BPK Penabur. Karena itu sinergi yang selama ini telah kita lakukan bersama-sama, terlebih tahun-tahun terakhir ketika pendeta pendamping sekolah telah hadir untuk membantu berbagai komplek BPK Penabur. Ketika sejumlah fasilitas Zoom diberikan kepada gereja-gereja untuk dimanfaatkan dalam pelayanan daring di masa pandemi, bukankah itu menunjukkan adanya sinergi, adanya kedekatan di antara gereja dengan lembaga pendidikan yang dimiliki dan dinaungi olehnya? Karena itu, ke depan di bawah tema Berani Berubah dan subtema Berkarakter Inovatif dan Inspiratif, BPK Penabur dapat terus melaksanakan kiprahnya untuk melaksanakan misi gereja di bidang pendidikan dengan tangguh, dengan tanggap, dengan tetap mengedepankan karakter Kristiani, bersedia melakukan inovasi-inovasi yang relevan, baik itu dalam menyampaikan nilai-nilai pendidikan maupun juga dalam menyampaikan pengajaran-pengajaran spiritual, moral, dan mental. Sehingga siswa-siswi maupun juga guru dan karyawan beserta para pengurus dapat bersinergi untuk menyemai benih-benih kebaikan, benih-benih yang disampaikan secara inovatif kepada para pemercaya. Dan tidak lupa, sebagai lembaga pendidikan Kristen, kita pun juga perlu menjadi lembaga yang inspiratif, memberikan dampak, pengaruh, teladan bagi segenap masyarakat, bagi dunia di mana kita berada. Selamat ulang tahun BPK Penabur, agar kiranya Tuhan menolong dan juga menyertai perjalanan kita selanjutnya dalam derap bersama dengan GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Tuhan kiranya memberkati kita.
Salam sejahtera untuk kita semua. Pembelajaran tatap muka telah dimulai. Dengan penuh semangat dan sukacita, semua kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua menyambut dengan hangat kembalinya sekolah dapat dimulai. Era perubahan telah kita hadapi saat ini. Pola belajar, pola mengajar akan mengalami banyak perubahan dan penyesuaian-penyesuaian baru di masa depan. Dalam memasuki usia ke-72, BPK Penabur harus siap menghadapi tantangan baru dalam berbagai perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian. Oleh karena itu, BPK Penabur harus berani berubah, berkarakter, inovatif, dan inspiratif. Masa pandemi juga telah membuat banyak inovasi baru. BPK Penabur melalui para guru menciptakan berbagai upaya untuk menyiasati situasi pandemi ini. Ruang belajar adalah salah satu upaya yang telah dilakukan. Ruang belajar adalah tempat di mana video-video pembelajaran dari para kepala sekolah, guru-guru, kemudian dapat diakses oleh siswa dan juga para guru dan orang tua dalam pembelajaran di masa daring ini. Di satu sisi, perpustakaan juga menjadi tempat di mana inovasi itu bisa dilahirkan. Saat ini di 15 kota ada digital library. Bagian inovasi ini menunjukkan bagaimana komitmen BPK Penabur dalam mengembangkan inovasi-inovasi. Kita harus siap menghadapi perubahan. Kita harus siap melakukan penyesuaian. Semua insan BPK Penabur harus mampu berinovasi dalam pikiran yang kreatif, melahirkan banyak penemuan-penemuan baru yang memudahkan cara kita belajar dan mengajar. Pikiran yang kreatif ini harus dimiliki oleh setiap insan BPK Penabur. Kita harus mampu berinovatif.
BPK Penabur selain berkarakter inovatif, harus mempunyai sikap yang inspiratif. Kehidupan mereka harus menjadi kehidupan yang berdampak, yang menginspirasi orang lain. Inilah yang menjadi sikap insan BPK Penabur di masa depan. Kita semua harus menjadi orang-orang yang mampu menginspirasi orang lain untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. BPK Penabur telah memasuki usia yang ke-72. Di balik kemampuan kita bertahan hari ini, ada banyak orang yang telah memungkinkan BPK Penabur bisa bertahan. Kita harus mengucap syukur untuk semua pertolongan Tuhan dan anugerahnya pada orang-orang yang telah memulai pendirian sekolah ini. Mereka semua yang telah menyumbangkan dedikasinya bagi kemajuan sekolah ini. Saatnya sekarang kita semua yang bekerja dan melayani di BPK Penabur melanjutkan perjuangan mereka, melahirkan lembaga pendidikan yang lebih mampu menghasilkan generasi yang hebat bagi Tuhan dan Indonesia. Komitmen kita sebagai para penerus adalah bagaimana melahirkan BPK Penabur yang berani berubah, berkarakter, inovatif, dan inspiratif. Tantangan ini bukanlah perkara yang mudah, tetapi bersama dengan Tuhan, kita akan mampu menjadikan lembaga pendidikan yang kita cintai bersama ini menjadi lembaga pendidikan yang membawa kemuliaan Tuhan dan membuat Indonesia maju. Selamat ulang tahun ke-72 BPK Penabur. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan sukacita oleh Tuhan. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Pertama, bagi umat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, dimohon untuk bangkit berdiri. Kedua, Komisi Dewasa GKI Kepaduri mengajak umat untuk bergabung dan mengikuti acara virtual tour melalui media Zoom pada Minggu 31 Juli 2022 pukul 19. Ketiga, umat diundang untuk bergabung dan mengikuti acara talk telaah Alkitab lintas kewilayahan melalui media Zoom pada hari Rabu 3 Agustus 2022 pukul 19.30 dengan tema Komplain dan Kekuatan Berpikir Positif yang akan dipimpin oleh Pendeta Elizabeth Hasikin dari GKI Citra 1. Keempat, kebaktian lansia akan diadakan pada hari Kamis 4 Agustus 2022 pukul 10. Opa Oma dapat mengikutinya secara virtual di kanal YouTube GKI Kepaduri. Kelima, dalam kebaktian hari ini kita akan mensyukuri hari ulang tahun BPK Penabur yang ke-72 dengan pelayanan firman pada hari ini adalah Pendeta Yesi Irawanli dari GKI Kayu Putih dengan tema Berani Berubah, Berkarakter, Inovatif, dan Inspiratif. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah setiap ciptaan yang bernafas dan menghirup kasih Tuhan berkata, biarlah setiap orang yang merasakan kuasa Tuhan dalam tiap denyut jantungnya berkata, biarlah setiap umat yang mengalami kehadiran Tuhan dalam setiap pekerjaan dan kehidupan pun berkata, Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hidup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku, kuasa-Mu bekerja. Kuburan panca indera, Kau menggerakkannya. Dikaulah yuk kasih dalam sesamaku. Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Juga di pekerjaan, Kau Tuhan beserta. Juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu mesin dan martir, bisikan menderu. Lagu peras keringat naik kepadamu. Dikau yang Aku kasih dalam sesamaku. Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di dalam suka duka, Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya. Dalam kerajaan-Mu, Kau ubah dunia. Dikau yang Ku kasih dalam sesamamu. Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, Salam bagi setiap kita yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara.
Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia. Dunia mengalami perubahan yang sangat cepat. Perubahan terjadi di segala aspek kehidupan, baik di dalam rumah, pekerjaan, dunia pendidikan, kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, maupun dalam kehidupan bergereja. Sebagai umat Kristus yang dipanggil menjadi garam dan terang dunia, perubahan perlu direspon dengan bijaksana. Sebagai bentuk keikutsertaan kita dalam karya Tuhan yang selalu mencipta, di satu sisi kita harus tetap merawat nilai-nilai dasar kerajaan Allah. Tapi di sisi lain, kita pun harus berani berubah agar kabar baik yang kita wartakan tetap relevan bagi dunia. Dalam menyadari situasi dan panggilan tersebut, GKI Sinode Wilayah Jabar bersyukur oleh karena salah satu badan pelayanannya, BPK Penabur, merefleksikan sebuah tema, berani berubah, berkarakter, inovatif, dan inspiratif di hari ulang tahunnya yang ke-72, tanggal 19 Juli 2022 yang lalu. Bagi BPK Penabur, tema ini menjadi semangat dan doa untuk menghadirkan pendidikan yang unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan di tengah tatanan baru. Namun tema ini juga begitu berarti bagi kita yang diperhadapkan dengan perubahan dunia. Dalam hidup dan karya di konteks masing-masing, kita dipanggil untuk berubah menjadi pribadi yang semakin berkarakter dalam bersikap, semakin inovatif dalam beraksi, dan semakin inspiratif dalam bersaksi. Inilah bentuk perubahan yang terjadi saat kita berserah kepada Yesus dan dibentuk menjadi pribadi yang selalu baru. Umat Tuhan yang terkasih, sebagai miliknya yang terus diubah dan dibaharui, sudahkah kita menunjukkan secara nyata dalam tingkah laku dan tutur kata setiap hari?
Apakah pembaharuan yang dilakukan Kristus telah membuat diri kita berani melawan hasrat yang dapat menjauhkan diri dari karakter Kristus? Apakah pembaharuan yang dilakukan Kristus telah mendorong diri untuk giat belajar dan bertumbuh hingga melembutkan hati untuk menerima hal baru? Apakah diri yang telah diubah Kristus telah mengubah cara pandang dan perilaku kita terhadap sesama manusia dan ciptaan lain? Marilah kita merenungkannya. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi maluku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran tertuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Berita anugerah dinyatakan untuk mengubah dan memperbaharui setiap orang yang terambil dari 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku
Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkaulah juru selamat kami yang hidup. Dan saat ini Tuhan, ketika kami akan merenungkan sabda-Mu, kiranya Engkau menolong hamba-Mu ini yang dipenuhi dengan keterbatasan. Biarlah Roh Kudus yang berbicara atasnya. Juga Tuhan, kami mohon setiap kami yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya, kiranya Engkau mengarahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu, sehingga kami dapat merenungkan firman-Nya dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Roh Kudus, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka kitab suci kita. Bacaan diambil menurut surat 2 Petrus. Dua Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Saya akan bacakan 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada sebuah pepatah yang bunyinya demikian. Katanya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yang menggambarkan anak itu tidak jauh dari orang tuanya kelakuannya. Setuju enggak? Setuju enggak Bapak Ibu? Setuju? Setuju enggak? Setuju. Ada yang enggak setuju enggak? Ada yang enggak setuju? Ada yang enggak setuju? Atau ada yang mau mengkritisi? Setuju enggak? Jadi kalau bapak kita atau ibu kita, misalnya bapak kita istrinya 3, berarti kita istrinya 3, setuju? Setuju enggak bapak-bapak? Terus kalau ibu kita tukang mabok-mabokan gitu, berarti anaknya tukang mabok-mabokan, setuju enggak? Enggak. Lah katanya kan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gimana nih gitu. Jadi peribahasa ini ada benernya enggak? Ada benernya ya, tapi ada salahnya juga ya. Iya gitu ya. Benernya apa? Ya memang kadang-kadang ada beberapa hal
dalam diri orang tua itu yang tidak sengaja atau tidak sadar kita tiru gitu. Perhatikan cara jalan. Kalau yang udah punya cucu-cucu gitu ya, kadang-kadang kalau kita lihat jalannya bisa sama mamanya atau sama papahnya gitu ya kalau lagi belajar jalan. Style tidurnya bisa mirip gitu. Itu kan tidak dipelajari ya, tapi natural, betul ya. Jadi kadang-kadang benar loh, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul. Bahkan ada yang disebut dengan intergenerational trauma. Apaan tuh gitu ya? Makanan apakah itu? Intergenerational trauma adalah trauma yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misal, ada enggak orang yang misalnya contoh ya, udah kaya tapi takut kekurangan uang terus? Merasanya kurang aja mulu. Pernah ketemu yang begitu? Pernah, jangan-jangan diri sendiri gitu ya. Kenapa? Karena dulu orang tuanya miskin. Pernah susah, pernah enggak makan gitu ya. Sehingga kita tuh selalu takut. Wah iya, jangan-jangan saya tuh tanpa sadar tuh takut gitu. Meskipun udah kayaknya kaya banget, tapi masih suka takut kurang gitu. Ibaratnya 7 turunan aja nggak habis hartanya, tapi masih suka takut. Itu yang disebut dengan intergenerational trauma. Jadi trauma yang diwariskan. Jadi kemiripan itu secara tidak sadar kita copy dari orang tua kita, dari nenek kita, dari kakek kita, atau dari Ma Oco gitu ya, dari Kongco, atau dari great grandma gitu. Itu ada yang disebut dengan intergenerational trauma. Tapi tidak semua orang itu mengcopy atau menduplikasi kesalahan orang tuanya. Tidak semua orang meniru perbuatan buruk dari orang tuanya atau dari neneknya, betul ya? Atau dari kakeknya. Buktinya, banyak kan dari antara kita yang tahu bahwa zaman dulu tuh istrinya banyak ya, atau mungkin suaminya banyak kali ya, nggak selalu. Tapi sekarang lihat, banyak orang yang memutuskan untuk setia pada pasangannya sampai maut memisahkan. Betul Bapak Ibu? Betul ya gitu. Setelah jadi Kristen apalagi setia sampai akhir gitu. Artinya nggak selalu buah itu jatuh dekat pada pohonnya. Tidak selalu orang tua itu perbuatan buruk yang dilakukan orang tua itu kita copy. Kalau yang bagus ya kita ikutin ya kan. Tetapi yang buruk tidak selalu kita copy. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada orang yang masih terus tinggal dalam kubangan sistem atau pola buruk keluarganya. Tetapi ada orang yang bisa berubah, betul ya? Ada orang yang masa lalunya suram, mama papahnya kacau, anak broken home, tapi sekarang jadi baik. Hidupnya berubah. Lah kenapa? Kok ada orang yang tetap gak berubah, tetapi ada orang yang bisa berubah? Kenapa? Hari ini tema kita apa ya Bapak Ibu? Ingat gak? Coba kita lihat liturginya. Apa? Judulnya adalah berani berubah. Ya tentu ada orang yang tidak berubah, hidupnya begitu-begitu saja, tetap sama kesalahan orang tua di copy gitu ya. Tetapi ada orang yang berubah, kenapa? Karena dia sendiri itu mau dan berani berubah. Tetapi ada orang yang terus mengasihani dirinya sendiri gitu ya, saya memang orangnya kayak gini, saya memang hidupnya hancur, saya memang begini, gak mungkin lah saya bisa baik hidupnya. Ada yang begitu, tetapi ada yang mau berubah, ada yang berani berubah. Nah itu yang saat ini kita mau bahas, bagaimana kita bisa berani berubah.
Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, berubah tuh gampang apa susah? Gampang-gampang susah ya Pak, bener. Gampang-gampang susah dan susah-susah gampang. Kenapa? Sebagai contoh, di sini di rumah ada yang pernah berantem gara-gara anduk. Ada yang naruh anduk sembarangan gitu ya, udah diomongin sampai capek gitu, tetap aja naruhnya di mana, digeletakin gitu kan ya. Hal kecil berubah susah ya, apalagi hal besar gitu ya. Apalagi karakter yang udah mengakar gitu. Tapi apakah semua orang mungkin untuk berubah? Mungkin gitu ya. Saya dulu orangnya jorok banget Bapak Ibu. Tapi setelah nikah saya mikir gitu ya, masa anak saya harus hidup dalam kejorokan saya. Tadi katanya menikah itu bisa membuat orang hidupnya lebih baik, betul ya Pak ya? Tapi bisa juga membuat orang hidupnya lebih buruk. Jadi tergantung. Saya mikir, wah masa sih dia harus hidup dalam kejorokan saya, maka saya belajar untuk menata hidup saya. Belajar untuk bebersih gitu. Sulit banget. Tapi bisa. Kekuatan saya bukan. Itu karena kekuatan Tuhanlah yang menolong seseorang untuk berubah. Jadi kenapa seseorang bisa berubah? Di sini kita baca di dalam surat Petrus yang kedua, dikatakan karena kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi bisa berubah? Bisa. Kenapa? Karena kuasa ilahi. Hakikatnya manusia itu tidak bisa melawan dosa, betul ya doktrinnya gitu ya. Kita tidak bisa melawan dosa sehingga kita membutuhkan juru selamat. Kita susah melawan pola-pola dosa. Khawatir, disuruh jangan khawatir, tetap aja di kepala khawatir ya kan. Terus apa lagi? Ragu, tetap aja di kepala ragu. Udah dibilang percaya, beriman, tetap aja ragu. Dibilang jangan begini, jangan begitu, tetap. Natur kita itu, manusia itu naturnya berdosa. Tetapi bukan berarti tidak bisa, karena kita punya Allah, kita punya juru selamat, kita memiliki Kristus yang kita yakini bahwa kuasanya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup lebih saleh, hidup yang saleh. Artinya Dia yang mengubahkan kehidupan kita. Surat Petrus, kita ingat Petrus ya, ini surat Petrus. Petrus itu siapa sih? Orang yang menyangkali Tuhan Yesus ya. Cuman karena hal kecil dia takut. Ya kan? Menyangkali Tuhan Yesus. Ada seorang perempuan bertanya, kamu boleh Tuhan Yesus? Dia takut. Dia menyangkal sampai 3 kali. Tetapi matinya Petrus kayak gimana? Matinya seperti apa? Disalib terbalik ya. Artinya dia dari penakut menjadi pemberani. Dia dari orang yang menyangkali atau oportunis ya. Kalau nggak menguntungkan dia, saya nggak ngaku Tuhan Yesus itu juru selamat. Menjadi orang yang benar-benar setia sampai akhir. Karena itu ketika dia menulis ini benar-benar muncul dari refleksi imannya. Akan perubahan hidup itu. Artinya apa? Kenapa Petrus bisa seperti itu? Karena perjumpaan dan pengenalannya dengan Tuhan Yesus ya. Ketika Tuhan Yesus tanya kepada dia 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Perjumpaan yang mengubahkan. Apakah di dalam kehidupannya Petrus sempat mengalami pasang surut pasca perjumpaan itu? Sempat. Dia sempat berkonflik dengan Paulus. Dia sempat juga mempertanyakan apakah keselamatan itu hanya boleh untuk orang Yahudi saja. Tetapi Tuhan membuka pandangannya sehingga dia melihat bahwa keselamatan itu bagi semua bangsa.
Artinya apa? Perubahan itu bukan cuma sekali, tetapi selama hidup, seumur hidup, sampai kita mati. Jadi kita nggak bisa bilang, rambut saya udah putih semua, cucu saya udah 15 gitu ya, banyak bener gitu ya. Cucu saya udah 15, ya udahlah saya mah. Tidak. Perubahan itu adalah proses setiap hari. Dari kita kecil sampai kita masuk ke liang lahat. Itu perubahan. Artinya tidak ada alasan bahwa saya tidak bisa berubah. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang berkuasa yang mengubah hidup kita. Dan karena itu kunci dari berani berbuah adalah satu, yakin Tuhan bisa mengubah kita. Ya. Karena Dia juru selamat. Jadi jangan ngarep orang lain yang mengubah kita karena Dia bukan juru selamat. Atau jangan berpikir kita bisa mengubah orang lain karena kita bukan juru selamat. Yang juru selamat siapa? Tuhan Yesus ya. Jadi percaya, pertama kunci berani berubah adalah percaya bahwa Tuhan Yesus bisa mengubah kita. Dan yang kedua selain percaya adalah mau. Karena ada orang yang gak mau berubah. Yang kedua adalah mau berubah. Kita percaya bahwa kita mau berubah. Dan kunci mau berubah itu apa sih Bapak Ibu? Kunci mau berubah apa? Tahu salahnya di mana, betul nggak? Ya, kalau kita nggak tahu salahnya di mana, gimana mau berubah gitu? Saya merasa nggak salah kok, jadi ngapain berubah, ya kan? Maka orang yang mau berubah adalah orang yang mau memeriksa diri kita, memeriksa ke dalam batin kita, apa salah saya? Apa yang Tuhan tidak berkenan dalam diri saya? Di sini dikatakan di dalam surat Petrus yang kedua, 2 Petrus 1 ayat 4 ini dikatakan beginian. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ada satu kata menarik, hawa nafsu duniawi. Apa yang dimaksud dengan hawa nafsu duniawi ini? Nah, inilah yang harus kita periksa. Hawa nafsu duniawi kita tuh apa? Atau kalau orang psikologi bilang ini tuh sesuatu yang ada dalam alam bawah sadar kita. Atau dorongan-dorongan yang membuat kita mengambil keputusan bukan karena pertimbangan yang sehat, tetapi karena dorongan nafsu gitu. Contoh ya Bapak Ibu, ada orang kalau misalnya dikasih masukan marah. Pernah nggak nemu yang gitu? Pernah? Pernah ya gitu ya. Dikasih masukan lebih galak, dianya salah tapi dianya lebih galak, iya nggak sih? Kira-kira dolongannya apa sih? Kenapa orang bisa kayak gitu? Harga diri saya tercoreng kalau saya salah gitu ya. Berarti ada yang dilindungi dari alam bawah sadar, yaitu harga diri. Kenapa? Bisa jadi karena luka batin ya gitu ya, mungkin waktu kecil nggak pernah diapresiasi, nggak pernah dihargai, sehingga selalu berusaha untuk menutupi kesalahan. Atau karena waktu kecil sering disalahkan gitu, sehingga dia lebih galak kalau misalnya ada orang yang nyalahin. Daripada saya disalahin mendingan saya balik nyerang gitu kan, bisa seperti itu. Jadi luka batin setiap orang tuh berbeda-beda. Atau ada orang misalnya yang kerjaan tuh kalau sehari 24 jam ya, tapi dia ini orangnya bekerjanya 25 jam gitu. Ada kan ya orang yang kayak gitu ya, diajak liburan gak mau, diajak senang-senang gak mau, ada. Kenapa? Barangkali mungkin dalam dirinya ketika diperiksa, oh persoalannya karena saya itu waktu kecil hanya dihargai ketika saya dipuji pekerjaan saya baik. Jadi sekarang gila kerja. Padahal waktu buat keluarga jadi gak ada. Waktu buat orang tua jadi gak ada. Waktu buat anak-anak jadi gak ada. Efeknya apa? Keluarga berantakan.
Bisa terjadi? Bisa. Karena itu kalau mau berani berubah, saya ulang lagi ya, kuncinya tadi apa? 1, percaya pada Tuhan bisa mengubah. Kedua, mau diubahkan dari diri kitanya sendiri ya. Dan kalau mau itu gimana caranya? Periksa diri kita sendiri. Apa yang menjadi persoalan? Nafsu duniawi apa yang mengikat aku? Karena roh jahat itu bekerja lewat nafsu duniawi. Dan disitulah kita memeriksa diri kita. Dan kalau udah ketemu akarnya, apa yang kita lakukan? Kita bawa sama Tuhan. Tuhan, ini aku nih orangnya gini. Tolong Tuhan, ubah hidupku. Bapak Ibu boleh tulis dalam jurnal, Tuhan aku ini orangnya pemarah gitu ya. Coba baca nanti 5 tahun atau 10 tahun atau setahun lagi. Ternyata sudah ada yang banyak berubah dari hidupku. Ketika kita membawa pada Tuhan, hidupku menjadi lebih baik. Coba buktikan. Memang prosesnya itu sulit gitu ya. Tetapi bukan tidak bisa karena kita punya Tuhan yang memampukan itu, ya. Karena itu di sini juga dikatakan bahwa Tuhan katakan kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Berusaha, iman kuncinya ya. Pegang terus Tuhan, yakin bahwa Tuhan bisa mengubah. Nah, masalahnya apa? Kenapa dikatakan sungguh-sungguh berusaha Bapak Ibu? Karena kadang-kadang kita terlena ya, kita merasa sudah baik, itu tuh bahaya. Bapak Ibu pernah cerita tentang perlombaan angin jatuhin monyet ya? Pernah dengar? Jadi ada 3 monyet, ada monyet tuh kan ya, ada 1 monyet gitu lagi gini memeluk gitu ya. Ini jangan dibayangkan saya monyetnya ya, gitu. Lagi memeluk pohon gitu. Terus angin utara dan angin selatan bilang gini, ayo kita lomba katanya. Monyet itu ngomongnya udah berubah, coba kita lihat siapa yang bisa menjatuhkan si monyet. Lalu si angin utara mulai, dia menggoyang-goyang monyetnya, hus 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 hus. Apa yang dilakukan monyet? Begitu tahu anginnya kencang makin berpegang erat gitu ya, dipegang teguh gitu. Jatuh? Enggak. Kemudian datang angin selatan bilang gini, coba saya tes ya. Wus, wus, ngantuk ya monyetnya ya gitu ya. Jangan kan monyet, saya juga mungkin ngantuk gitu. Ngantuk, lama-lama monyetnya ngantuk, terus apa yang terjadi? Blek, jatuh. Kadang-kadang hidup kita gitu kan, kita merasa udah berubah, kita merasa udah finish gitu ya, kita merasa udah final, tapi ternyata jangan salah. Karena justru ketika kita merasa sudah berubah, disitulah godaannya. Karena itu hidup kita itu harus selalu tadi percaya pada Tuhan bisa mengubah, kedua selalu mau diubah bahkan sampai maut itu datang, maut itu menjemput. Selalu mau diubah, artinya selalu berproses untuk memeriksa diri kita. Apa yang perlu harus diubah dan serahkan pada Tuhan. Agar Tuhan menolong kita untuk mengubahnya. Dan kita kerjakan bagian kita yaitu dengan sungguh-sungguh melakukan perubahan itu. Kiranya Tuhan menolong kita ya untuk terus berubah, berani berubah sampai akhir Tuhan memanggil kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku berjanji kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kegirangannya dikenal Tuhan, oh sukacitanya hidup melayani, tangan yang perkasa memimpin tiap langkah, menyertai dan membimbing dalam kebenaran. Masa berganti, tantangan kini, oh setia Tuhan tak pernah berubah. BPK Penabur menyanyikan syukur, menyatakan karya kasih bagi Indonesia. Jadi garam, Jadi terang di dunia, bercahaya, bersinarlah. Oleh hikmat Allah berani berubah, berkarakter inovatif dan inspiratif. Yang ditebusnya, dikasihinya, oh jadi miliknya, dididik olehnya, akan dibiarkan, akan ditinggalkan, berharga di mata Tuhan, hai orang percaya. Jadi garam, jadi terang di dunia, bercahaya, bersinarlah. Oleh hikmat Allah berani berubah, berkarakter inovatif dan inspiratif. Oleh hikmat Allah berani berubah, berkarakter inovatif dan inspiratif. Berkarakter inovatif dan inspiratif. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami percaya bahwa bangsa dan negara kami ada di tangan-Mu. Saat ini Tuhan, kami umat-Mu bersehati.
Kami mohon pimpinan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kiranya Engkau menolong agar perekonomian dapat berjalan dengan baik. Di tengah naiknya harga-harga ya Tuhan, di tengah juga usaha yang mungkin sedikit sulit, Tuhan tolong bangsa kami, agar kami dapat bertahan, juga menyatakan kebaikan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk GKI Kepaduri, kiranya Tuhan menolong agar jemaat-Mu ini menjadi jemaat yang terus menyatakan cinta Tuhan dalam relasi satu dengan yang lain. Biarlah kehangatan cinta dan juga belas kasih Tuhan nyata di dalam setiap relasi yang terbangun di tengah kehidupan jemaat-Mu ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan BPK Penabur sebagai badan pelayanan GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Kami berdoa untuk para pengurus, kami berdoa untuk guru-guru, kami berdoa untuk karyawan, kami berdoa untuk siswa-siswi dan orang tua murid. Pada saat ini Tuhan, ketika pembelajaran dilakukan secara online, dan kami bersyukur untuk adaptasi yang dilakukan, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh BPK Penabur, kiranya Tuhan yang menolong, dan kiranya juga Tuhan yang akan menolong agar kiranya juga setiap yang baik juga diberikan. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana pembentukan pengurus BPK Penabur tahun 2022 dan 2026. Kiranya Tuhan yang memanggil orang-orang yang berdedikasi, yang tulus, yang mencintai Tuhan untuk melayani di dalam jajaran pengurus BPK Penabur ini. Kami berdoa Tuhan untuk juga Panti Asuhan Lestari yang sedang dalam proses relokasi. Kiranya segala yang baik juga Tuhan lakukan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh umat di masa pandemi. Kiranya agar diberkati Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga menolong agar umat terus bersyukur akan setiap hasil dan juga berkat yang diterimanya. Kami berdoa juga Tuhan untuk anggota jemaat yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Sinta Sutardi. Kami berdoa untuk Saudari Areta. Kami berdoa untuk Bapak Yahya Wangsa Saputra, untuk Bapak Yevon Stege, untuk Ibu Anita, untuk Bapak Cendana Wiraya, untuk Ibu Lesnarti Hananto, untuk Bapak Samhudi Chandra, untuk Ibu Triniati, untuk Bapak Musa bin Elias, Bapak Iskandar Lawrence, Bapak Lim Nipo, Saudara Christian Aditya, Ibu Sulasmi, Ibu Idawati Wijaya. Kiranya Tuhan merengkuh mereka dalam rahmat-Mu, dan kiranya Tuhan juga menganugerahkan kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Tuhan tolong setiap anggota keluarga yang merawat, berikan kekuatan ya Tuhan, berikanlah mental yang kuat. Kami percaya bahwa roh Tuhan beserta mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk anggota jemaat yang berulang tahun, yang mensyukuri kehidupannya. Kami bersyukur untuk ulang tahun dari Penatua Edelin Darmaji, Ibu Fitria Saptayani Siregar, Bapak Julianto Budi Husen, Bapak Tan Freddy Sanjaya, Ibu Lisa Indra Purnami, Pendeta Angelin Chandra, Bapak Budi Hartono Bintoro, Bapak Lukiarso Wirawan, Bapak Francis Kristiawan, Bapak Yogi Fernando Sihotang, Saudara Sahat Sidaputar, Bapak Jesse Christian, Ibu Keisha Stefani Natania, Ibu Stefani Nani Umisa, Ibu Lydia Helen Lena, Ibu Tini Wijayati, Saudara Randy Hermawan Wijaya, Ibu Periska Juliras Listiawati, dan Penatua Widi Wongso. Kiranya Tuhan menolong agar mereka di dalam usianya yang baru terus mensyukuri rahmat dan cinta Tuhan, dan biarlah Tuhan juga mengaruniakan kesehatan kepada mereka
Dan kiranya juga Tuhan menjawab doa-doa mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah Kini tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik. Marilah kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah membaharui hidup kita. Kolose 2 ayatnya yang ke-7 menjadi dasar untuk kita memberikan persembahan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan tulaan.
bersyukur selamanya. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih dan berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas sukacita dan damai sejahtera yang Kau berikan juga kepada kami. Persembahan yang kami kumpulkan ini adalah ungkapan syukur atas kebaikan-Mu. Terimalah ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang terkasih, di dalam menghadapi situasi dunia yang berubah cepat, mari kita menyatakan diri untuk berani berubah, memiliki karakter Kristus, berinovasi dalam tiap aksi dan karya, serta terus menjadi inspirasi bagi sesama. Agar semangat perubahan kita tak kendor, serahkanlah selalu hidup kita kepada Tuhan dan isilah hidup kita dengan citra salib Kristus yang menyelamatkan dan memulihkan. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika selamanya, Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya.